Hai, selamat sore good people. Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Winona dalam program No Can Show Live. Dan khusus hari ini adalah edisi yang sangat spesial. Kita memperingati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Dan pada kesempatan sore hari ini good people, tepatnya 20 Juli 2021, kami sudah bersama-sama dengan Bapak Ustadz Wawan Gunawan SAG. Apa kabar? Selamat sore Pak Ustadz. Baik, selamat sore. Selamat merayakan Idul Adha. Terima kasih. Ya, dan juga untuk good people di mana saja berada, kami tim No Can Show Live mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Walaupun kita saat ini dalam situasi pandemi COVID. Nah, good people, terkait hal tersebut menjadi menarik sekali bagi kami untuk berbincang-bincang dengan Bapak Ustadz terkait memaknai Hari Raya Idul Adha di masa pandemi COVID saat ini. Kira-kira pengorbanan apakah sebagai umat muslim yang kita bisa lakukan sebagai bentuk sujud syukur kita kepada Tuhan? Nah, tentunya ada hak, ada juga kewajiban-kewajiban kita. Bukan gitu ya Pak Ustadz ya? Nah, di situasi seperti saat ini, tentu mungkin banyak sekali hal-hal yang terpaksa harus kita korbankan. Nah, apa saja itu? Kita akan belajar memaknai Hari Raya Idul Adha tahun 2021 ini bersama dengan Bapak Ustadz Wawan Gunawan SAG. Iya. Nampaknya nih Pak Ustadz cukup sibuk ya. Tadi kami kontak sementara sedang ada di rumah potong hewan ya, iya, Pak Ustadz ya. Iya. Oh ya. Jadi tahun ini nih Pak Ustadz ya, memang sedikit lebih ketat lagi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Nah, terkait Hari Raya Idul Adha yang tentunya bagi umat muslim ini hari raya yang juga sangat ditunggu-tunggu karena merupakan satu peristiwa di mana pengorbanan itu menjadi sangat berarti sekali ya Pak Ustadz ya. Nah, mungkin umat muslim juga sudah menyisihkan dari berkah-berkahnya untuk membeli hewan kurban seperti itu ya. Dan itu harus disalurkan. Nah, ini yang kita mau cerita khusus di Kabupaten Merauke. Suasana Hari Raya Idul Adha ini seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Tadi pagi sempat khotbah di mana nih Pak Ustadz? Di Masjid Nur Ain Taufan di belakang Jalan Gor. Oh ya, oke. Tentu ada makna yang sangat penting sekali ya untuk kita bagi bersama dengan good people. Bisa. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Sebelumnya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kakak Nona sudah bisa bersatu lagi, tentunya bertemu lagi di hari raya bertemu lagi. Kalau tidak salah kita di Idul Fitri. Iya, benar. Iya, beberapa bulan yang lalu. Yang pada kesempatan ini ternyata masih ketemu lagi dengan Hari Raya Idul Adha. Iya. Kita masih diberikan kesehatan ya Pak Ustadz ya untuk bertemu lagi. Masih dalam tahun yang sama ya. Iya. Di tahun 2021 dan hijriahnya sama juga 1440 Hijriah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kakak Nana tadi, betul bahwa Idul Adha ini identik dengan kurban. Iya. Dan ini sebetulnya sangat panjang sejarahnya. Ya. Namun tidak mungkin kita bisa uraikan seluruhnya. Yang pokoknya makna daripada Idul Kurban atau Idul Adha ini di mana umat Islam ini punya hari yang penting ya, dalam seluruh tahun itu, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Untuk Idul Fitri kita tahu bahwa kita makna Idul Fitri setelah kita melaksanakan ibadah puasa, sedangkan untuk Idul Adha ini kita dimanai dengan pengorbanan. Nah, dengan situasi saat ini yang mana belum kondusif di daerah kita dan negara kita ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan bahkan saat ini sepertinya lebih saya katakan mungkin juga lebih parah ya. Ya, lebih parah dari tahun sebelumnya ya Pak Ustadz ya. Iya. Namun bagi umat Islam nama itu satu keyakinan, tetap saja melaksanakan sholat Idul Adha di beberapa masjid dan ada beberapa masjid pun juga yang tidak melaksanakan. Yang melaksanakan pun juga sangat ketat dan sangat diatur oleh pengurus masjid itu sendiri
sesuai dengan protokol kesehatan untuk melaksanakannya dan berjalan dengan baik. Dan di dalam pelaksanaan saat ini sungguh sangat bermakna sekali, karena kita juga tahu bahwa saat ini ada situasi yang luar biasa yang dihadapi oleh negara kita ini, oleh bangsa kita ini, yakni yang disebut PPKM darurat. Iya. Masih sampai saat ini. Iya. Nah, hadirlah di situ Idul Adha sebetulnya makna yang sangat tepat sekali, di mana dalam situasi PPKM darurat ini bukan saja hanya mungkin masyarakat kecil, orang-orang besar pun juga sedikit agak mengeluh tentunya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang harus sementara ditutup atau diistirahatkan dulu, yang berujung kepada bagi saudara-saudara kita banyak yang kehilangan penghasilan atau pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kita tertegur dalam Idul Adha ini. Iya. Jadi untuk sekarang kita melaksanakan kurban, dan memang itu syariat daripada hukum Islam, di mana selain daripada kita wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta, juga sebagai kita manusia yang punya kepedulian terhadap sesama ini. Nah, wujud syukur ini di mana nikmat-nikmat Tuhan, nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita semua, kepada umat Islam dan kepada seluruhnya. Sehingga kapan kita juga untuk bersyukur ini? Nah, syukur ini kan kebanyakan kadang-kadang hanya bersifat seremonial saja, ya, tindakan konkretnya kurang. Kalau umat Islam mengucapkan syukur alhamdulillah, nah, itu juga kan kalimat-kalimat syukur kepada Allah, pujian kepada Allah, tapi tidak cukup hanya itu saja. Benar. Ya, yang namanya syukur itu ijra'ul a'dha fi mardatillah wa ijra'ul mali fiha, yakni mengaplikasikan diri kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah, dan juga mengaplikasikan rezeki atau harta yang kita miliki di jalan yang diridhoinya juga. Nah, ada perintah kurban ini sebagai ujian juga, ya. Ujian bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah. Betulkah iman ini sudah betul-betul dimiliki dan nampak, dan tidak bisa nampak sebelum diuji. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Ya, samalah kakak sekarang kalau kita sekolah untuk hasil bagus dengan tidaknya kan ujian. Iya, benar. Iya. Nah, sekarang umat Islam yang mengaku beriman, betulkah imannya ini? Diuji dulu. Benar. Iya. Nah, diuji ini dengan apa? Ya, kalau sekarang ini sebetulnya sangat kecil. Ya, hanya diuji dengan seekor sapi untuk 7 keluarga, atau dihargakan uang mungkin dengan 2.500.000, sementara pendapatan per bulan lebih daripada itu, masih juga banyak yang tidak mau. Ini kan urusan hati, ya. Urusan ini. Bukan sekedar kayanya, gajinya, bukan, urusan hati ini. Iya. Sehingga masih ada ya di antara saudara-saudara kita ini yang belum mau melaksanakan hal itu, padahal hartanya kelihatannya banyak. Tapi juga banyak saudara-saudara yang dianggap boleh dikatakan masyarakat kecil, tapi mereka bisa. Berarti kan bukan hanya sekedar nampak di bidang harta, tapi juga hati kita, ya, dan keimanan. Nah, dulu ada sejarah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, putra kesayangannya yang bernama Ismail. Nah, ujian ini kan sangat berat secara psikologis ataupun secara manusia. Namanya kalau diuji untuk menyembelih putranya, siapapun juga berat. Benar. Biarpun anak kita mungkin punya, biarpun kita punya anak mungkin jumlahnya 15, ya, pilih satu tidak mungkin berani juga. Atau mungkin
punya anak ini ada yang nakal, walaupun senakal apapun tidak berani. Nah, untuk Nabi Ibrahim ini karena keimanan yang memuncak kepada Allah dan sekaligus juga beliau adalah salah seorang nabi yang berumah tangga dengan istri pertamanya, belum pernah punya anak selama 80 tahun. Iya. Kemudian dengan istri keduanya, ya, karena ini istri kedua Iya. ini diperintah oleh istri pertama Kakak Nona. Iya, betul. Jadi baru terjadi di dunia ini seorang perempuan yang menyuruh nikah lagi sama suaminya. Mungkin terwakil seluruhnya kayaknya. Iya. Begitu ya. Itu pun hanya harapan untuk ingin punya keturunan untuk kelanjutan hidupnya. Iya. Nah, kalau sudah 80 tahun belum punya anak, kemudian punya anak. Iya. Setelah kanak-kanak, Allah menguji. Seakan-akan berkata begini, kau cinta kepadaku luar biasa, ibadah kepadaku luar biasa, iman dan takwamu luar biasa, begitu memuncak karena kau tidak punya anak. Sekarang setelah punya anak, apakah cintamu masih tetap? Bahasa mungkin seperti itu, kalau kita bahasa kita kan. Iya. Apakah sudah terbagi dan berubah cintamu kepadaku akan berkurang? Untuk itu kalau betul-betul kau cinta kepadaku, Iya. sembelihlah putramu. Iya. Ini berat sebetulnya, berat bagaimanapun juga. Namun Nabi Ibrahim paham bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin untuk memerintahkan satu pekerjaan yang sifatnya merugikan. Ini ujian jelas. Dan disitulah sejarah singkatnya sehingga terlaksanalah penyembelihan putranya. Namun saya katakan tadi, Allah tidak mungkin memerintahkan perbuatan yang munkar dan tidak mau untuk kurban dengan bentuk wujud manusia, ingin berbentuk hewan, digantilah dengan seekor kibas oleh malaikat Jibril yang diangkat dari surga seperti itu. Nah, kita ini bukan diuji oleh anak untuk uang 2.500.000 saja sebetulnya dalam per tahun ini. Sebetulnya kan kecil sekali, tidak apa-apanya. Walaupun ya banyak yang melaksanakan, tapi juga masih ada yang belum sanggup melaksanakan. Iya. Jadi seperti itu Kakak Nawana, ini ujian. Iya. Dan kalau kita kaitkan dengan keadaan kita pada saat ini, di situasi pandemi COVID betul. Atau izin Pak Ustadz, atau bisa saja gini, ini kan lagi situasi pandemi COVID, masa kan kami harus berkorban lagi, mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika pendapatan cukup berlimpah dan sebagainya. Kadang kita sebagai manusia itu juga suka hitung-hitungan sama Tuhan ya Pak. Itu manusiawi ya, itu manusiawi. Tapi itu yang saya katakan tadi, dan memang yang namanya manusia tidak pernah ada cukup. Benar. Selalu kurang. Ya kita kan juga menyaksikan toh untuk pejabat-pejabat tinggi, khususnya di pusat. Iya. Gajinya sudah besar, tapi masih mau juga ambil yang bukan haknya. Kita terang-terangan saja memang jelas. Iya. Yang koruptor yang ambil uang negara, uang rakyat, padahal gaji mereka sudah besar juga. Kurang apa lagi ya? Iya, jadi selalu kurang. Jadi kapan kita akan mengatakan cukup kalau begitu? Nah, jadi untuk itu kalau dikaitkan dengan sekarang mungkin dalam situasi seperti ini, masa kita harus berkorban lagi. Nah, justru seperti disitulah menguji kita ini. Karena ujian ini tahap-tahap memang pengujian. Ujian ya. Kita diuji betul-betul. Nah, untuk membuktikan kualitas iman kita, kadar dan takwa kita ini diuji melalui hal yang kecil itu. Kemudian untuk sekarang dikaitkan dengan situasi PPKM darurat, justru orang-orang kaya itu harus ikut merasakan. Iya. Bagaimana kita ini kalau ada di posisi seperti mereka. Jadi tidak boleh kita berpangku tangan dengan sifat angkuh dan acuh. Betul. Di sini saatnya untuk membantu dan memberi saudara-saudara kita. Jangan sampai kita juga semuanya yang mengandalkan kepada pemerintah, kepada negara, ya anggarannya mungkin juga terbatas. Dan kita sekarang ini kapan akan memanfaatkan harta kita yang ada ini? Atau apa yang kita miliki ini, jangan sampai selama ini kita diberikan hidup sehat, kita diberikan sekarang rezeki harta, jangan-jangan tidak bernilai ibadah.
Berarti saya bisa tangkap di sini benang merahnya nih Iya, Pak iya, Ustadz betul, ya. iya. Berarti di situasi seperti saat inilah, di situasi pandemi COVID, eh, pengorbanan kita adalah ketika kita juga mau punya kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita ya Pak ya. Iya. Apalagi mereka yang benar-benar terdampak dengan situasi pandemi COVID saat Iya, ini ya Pak ya. betul. Yang mungkin untuk menikmati makan saja itu juga susah ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Iya, betul Kakak Nona. Kalau kita kan sering mendengar informasi Iya. bahwa rakyat Indonesia ini yang masih dalam kategori di bawah garis kemiskinan hanya 27 juta. Iya. Jumlah rakyat kita berapa semuanya? Iya. Taruhlah kalau sekarang 200 juta saja ya. Yang lainnya mungkin kita tidak 200 berapa-berapanya. Kalau 200 juta saja, kalau 27 juta di bawah garis kemiskinan, berarti yang 173 juta harusnya akan mampu menutupi. Sudah cukup sebetulnya. Negara kita kan negara kaya, subur makmur katanya, begitu. Iya, apapun juga ya. Kalau masih ada yang masih miskin, atau memang kalau miskin tidak akan hilang sampai kapanpun juga. Di negara maju pun juga pasti ada. Iya. Tapi kan jaraknya jangan terlalu jauh. Iya. Jadi kalau untuk sekarang mungkin kalau untuk kebutuhan standar pokoknya mungkin mereka juga sudah bisa ya. Tapi kalau untuk kepentingan lain yang diperlukan demi menunjang kehidupannya yang baik, untuk kesehatan, pendidikan, masih banyak yang belum mampu juga. Nah, jadi untuk itu kalau 27 juta ini di bawah garis kemiskinan, berarti yang lainnya kan menengah ke atas. Nah, sekarang saatnya untuk berbagilah kita. Karena kata Rasulullah, akan datang suatu zaman, dan pada zaman itu ada orang berkeliling bersedekah dengan membawa emas, tidak akan ada yang menerimanya. Nanti akan datang suatu zaman seperti itu. Jadi sudah bergelimang segalanya, tidak akan ada gunanya lagi bersedekah. Nah, sekarang saat-saatnya dibutuhkan oleh rakyat kita ini. Dan memang benar ya, saat ini saja mungkin yang namanya harta itu sudah tidak ada apa-apanya ya. Yang dibutuhkan tuh sekarang aja yang paling mahal tuh apa Pak? Kesehatan ya. Iya, betul. Jadi makanya kan tujuan pemerintah, tujuan dari yang disebut prokes, protokol kesehatan ini, tujuannya bagus. Tujuannya bagus, dan yang bagus ini sebetulnya kan bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa banyak yang masih menolak? Kita akui saja. Banyak yang masih menolak, banyak juga yang mungkin sekarang yang belum mau mengikuti. Ini sih tidak terlalu menyerahkan masyarakat kalau saya. Iya. Dan saya bertanggung jawab juga. Kenapa? Karena kadang-kadang informasinya bukan secara serius begitu. Kadang-kadang informasi ini hanya dari orang ke orang, walaupun dari pusat bagaimanapun juga ada. Namanya kalau aturan yang harus dijalankan oleh semua pihak dan masyarakat ini, tentunya kan sejauh sebelumnya harus sudah sampai kepada masyarakat. Masyarakat kita sangat mudah kok. Masyarakat timur ini sangat mudah, sangat menurut. Hanya saja kadang-kadang informasi ini kadang-kadang didahului dengan informasi yang tidak pasti. Didahului dengan media sosial yang kadang-kadang seperti ini. Nah, ini juga saya mungkin berharap kepada pihak yang berkepentingan, khususnya kesehatan ini, untuk memberikan informasi itu kepada masyarakat itu secara utuh dan total. Berarti proses edukasinya di sini yang paling penting ya. Sosialisasi. Nah, betul. Jadi kita kan bernama dengar juga terjadi di Makassar, saya lihat media saja nih. Sampai terjadi juga seperti untuk penutupan kios tengah malam ini masih sampai terjadi masalah juga. Ini kan masih komunikasi tentunya. Atau mungkin juga yang ini memang belum paham seluruhnya. Atau yang petugas pun juga mungkin ada yang sifat arogan. Bisa jadi begitu. Nah, jadi ketika arogan masyarakat juga tidak terima ya. Sangat. Kan kalau saya melihat di sini ya Pak Ustadz ya, dari gejala yang ada seperti itu, sebenarnya tumpuan pemerintah juga nih ada di tokoh-tokoh agama. Iya, betul. Artinya yang untuk karena punya umat ya, yang bisa juga membantu pihak pemerintah sebagai corong informasi juga. Iya, betul sekali ya Kak Mona. Karena bagaimanapun kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, bahkan kita untuk meneguhkan keimanan. Ya, saya dalam agama Islam sangat cinta masalah kesehatan. Diawali dengan kebersihan, baik kebersihan
kebersihan diri kita, kebersihan pakaian kita, betul. rumah kita, lingkungan kita, bahkan sampai Diri kepada kita hubungan saja kita. Sebelum sholat saja itu kan harus, Harus membersihkan, berwudu, berwudu itu saja sudah satu sebenarnya barometer juga bagaimana betul. Islam sangat mencintai kebersihan. Sedangkan kebersihan kan pangkal kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kan sudah ada dasarnya sebetulnya. Hanya saja untuk informasi dalam penyampaian ini yang kadang-kadang kan kalau kita melihat ya belum mengarahkan tapi selalu menyalahkan. Ini kan terjadi. Jadi belum pernah mengarahkan tahu-tahu sudah menyalahkan. Ini kan juga keliru. Negara kita katanya negara hukum. Siapa sih sebetulnya yang harus tahu hukum dan siapa sih yang harus menjalankan hukum ini? Kan semua rakyat Indonesia. Tapi kadang-kadang masyarakat baru tahu hukum setelah masuk penjara. Jadi untuk terjun masalah hukum-hukum ini kadang-kadang kita juga belum tahu. Nah, di sini kalau hukum ini untuk siapa sebetulnya aturan untuk siapa? Kalau memang untuk seluruh rakyat Indonesia, maka harus sampailah dengan secara utuh dan total. Itu diantaranya karena berkaitan dengan masalah kesehatan. Oke, good people, kita rehat sejenak ya. Silakan ya Pak Ustadz untuk dinikmati tehnya, persembahan dari Halogen. Dan good people, seperti biasa program Halogen Show Live ini senantiasa didukung oleh Valentine Cafe, kemudian Halogen Hotel. Seperti saat ini kami sedang berada di Hotel Halogen, kemudian Pinang City Resto, Swiss Bell Hotel, Care-In Hotel, Eramas Group, kemudian Bobaho, Miraja Bakery, Sinar Mas Multi Finance, Muka Makan Cake, Hanas Cake, kemudian juga Donat Kiran, Rumah Kopi Dewarung, dan juga dari Basarnas. Oke, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita ya. Nah, kita kembali lagi nih. Kondisi yang ada di Kabupaten Merauke Pak Ustadz. Di mana juga ada terjadi pembatasan mungkin ya pada saat menjalankan sholat Idul Adha seperti itu ya. Betul. Juga ada tadi tetap untuk pembagian hewan kurban juga ada ya Pak Ustadz ya. Mungkin informasi bisa diberikan mungkin berapa banyak hewan kurban yang diberikan oleh masyarakat Muslim yang ada di Kabupaten Merauke, kemudian apakah sudah hewan kurban ini sudah terdistribusi juga dengan baik bagi mereka yang layak untuk menerimanya Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Saya juga kalau untuk seluruhnya belum tahu jelas karena kita baru menyaksikan yang dipotong di RPH saja, rumah pemotongan hewan. Itu pun juga mungkin masih berubah. Kemarin itu baru 120 ya yang di hewan kurban yang di RPH. Masih di distrik-distrik yang memang belum terlaporkan. Bahkan ada juga yang mungkin segan untuk melapor juga. Tapi kalau untuk melaksanakan kurban ini walaupun di situasi pandemi ini tidak surut, bahkan bisa jadi juga bertambah. Karena mereka juga sudah merencanakan jauh sebelumnya. Kita juga bersyukur seperti itu. Tinggal sekarang pendistribusiannya. Kepada siapa pendistribusian ini? Sebetulnya dalam hal ini tidak kita memilah-milahkan itu siapa. Memang utamanya kita yang jarang makan daging. Kalau untuk di Merauke ini kita sudah sangat banyak makan dagingnya. Makanya di situ siapa saja, orang miskin, orang kaya, muslim, orang yang beragama sahabat, bisa semuanya maka kita janda-janda, fakir miskin. Betul seperti itu. Kita yang perhatikan di sini yang utama memang yang kurang mampu siapapun dia dan apapun agamanya. Kiri kanan kita jangan sampai juga mungkin dilewati karena beda status atau segalanya, tidak bisa, semuanya harus merasakan. Dan alhamdulillah kita di Merauke ini setiap tahun juga tetap kita semuanya terbagi. Walaupun kita ini kondisinya seperti apa. Untuk apa? Ini kan untuk dimanfaatkan. Untuk bermanfaat bahwa nikmat yang dimiliki selama ini, nikmat yang dirasakan dan selama ini dibagilah dengan yang lain. Seperti itu. Oke. Baik, Pak Ustadz, mungkin kita sudah dibatasan waktu. Dan kira-kira pesan-pesan apa yang bisa disampaikan kepada seluruh umat muslim di mana saja berada, terutama yang ada di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini? Mungkin untuk senantiasa juga kita menjaga tali silaturahmi dengan agama sahabat, dengan masyarakat, dengan pemerintah juga ya Pak ya. Sehingga kita juga punya peran untuk sama-sama bisa meminimalisir
laju perkembangan COVID ya, karena kan ada peran kita juga di dalamnya ya Pak ya. Betul. Nah, Iya. Jadi betul sekali ya Kak Nona, untuk pesan-pesan kita harus sampai kepada semua umat Islam pada khususnya, dan umumnya kepada semua masyarakat yang ada di Merauke. Yang saat ini kami pun juga mengucapkan selamat Idul Adha kepada saudara-saudara Muslim yang merayakan hari Kurban ini, ya, dan juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah turut membantu dalam kelancaran pelaksanaan Idul Adha ini, iya, baik kepada masyarakat Muslim itu sendiri yang berada di masjid-masjid, begitupun juga kepada pemerintah ya, dan kepada pemerintah juga memperhatikan kita. Bahkan Kakak Nona untuk tahun ini Bapak Bupati Jombang Sati juga banyak. oh iya, iya, Bapak Bupati patut diapresiasi iya, ya. saya juga Iya. apresiasi ya, pemerintah kita ini baik-baik ya, saya mungkin juga. Dan pesan utamanya tidak lain adalah, jadi berkurban ini bukan hanya sebatas raya kurban saja, dan bukan hanya sebatas kurban yang bersifatnya makanan daging sapi saja. Iya, iya, Jadi saya ingin semuanya yang mengajak kepada semuanya, apapun yang kita lakukan harus berdunia berkurban. Tapi jangan siapa yang tidak bisa kurban sapi, kurban perasaan lagi. Ya, harus ikhlas ya, harus dari ikhlas, hati ya. Ya, jadi apa yang kita miliki, pemberian yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita sama-sama untuk berbagi dengan yang lain. Iya. Dan bukan saja hanya di raya kurban saja. Kalau hanya mengandalkan hari kurban saja, ya masalah untuk hari-hari dan bulan-bulan berikutnya masa bodoh, itu juga belum ada realisasinya. Iya. Ya harus ada tindak lanjut yang memang untuk dilakukan ke dalam keseharian. Iya. Jadi saya mengajak kepada seluruh umat Islam yang ada di Merauke khususnya, ya mari kita sama-sama terus tingkatkan pengorbanan kita untuk bangsa dan negara ini, ya, karena sudah menjadi kewajiban kita membela bangsa dan negara, agama, dan kita tidak boleh juga untuk membeda-bedakan status sosial, baik keadaannya maupun etnisnya, begitu pun juga agamanya. Iya. Tetap kita harus bersama-sama untuk menikmati nikmat-nikmat yang diberikan ini. Terus pesan selanjutnya juga kepada yang sudah melaksanakan berkurban, bukan berarti cukup hanya satu kali saja, ya, tapi terus selagi kita mampu, bahkan hari besok masih ada 3 hari lagi, ya, hari besok, lusa, dan hari lusanya lagi, itu kita masih bisa melaksanakan. Bahkan bagi barang siapa ya, yang punya kelonggaran atau keluasan rezeki atau harta di 4 hari ini, besok dan selanjutnya 3 hari Iya. itu, kemudian tidak mau berkorban, Iya. maka kata Nabi Muhammad Rasulullah, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Iya. Artinya begitu, tempat sholat itu kan masjid atau Iya. musola. Iya. Sedangkan masjid dan musola hanya bisa dimasuki dengan orang yang bersih, Iya. baik bersih lahir, batin, dan bersih segalanya. Iya. Kalau tidak boleh masuk, artinya mungkin boleh katakan kotor. Iya. Nah, jadi untuk itu jangan sampai kita dicap kotor kepada umat Islam. Mari ya, 4 hari ke depan, 3 hari ke depan lagi, bagi yang punya kelebihan harta yang sanggup untuk diberikan seekor kambing, ya, kalau untuk pribadi sendiri, dan bisa juga untuk 7 keluarga seekor sapi, mari kita masih ada waktu ya, untuk berbuat kebaikan ini. Dan ini pahala juga sangat besar sekali, dan manfaatnya sangat dirasakan oleh saudara-saudara kita. Iya. Seperti itu. Pesan khusus juga mungkin dari saya ya, yang berkaitan dengan situasi saat ini, ya masih dalam pandemi wabah corona ini, dan sekaligus juga sekarang ada PPKM darurat. Kita mari membuka mata, membuka hati untuk saudara-saudara kita, jangan sampai ada yang tidak makan, ya, jangan sampai tidak punya apa-apa, mereka akhirnya paksa keluar, yang sementara dibatasi. Solusi itu juga ini belum ada yang pasti dari negara ini, karena memang saking banyaknya mungkin ya, bukan tidak memperhatikan. Iya. Jadi mereka juga tetap walaupun dibantu bagaimana masih sangat kekurangan. Kita berharap mari kita sama-sama untuk melawan virus corona ini, ya, dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan kepada semua pihak, dan juga kita melawan dengan doa, melawan dengan
kepercayaan diri. Iya. Melawan di sini bukan berarti kita terang-terangan silahkan datang, bukan. Iya. Maksudnya kita untuk meningkatkan imun tubuh Iya. kita. Iya. Ya, dengan berbagai upaya. Iya. Tapi jangan lupa juga meningkatkan iman kita. Siap. Ya, seperti begitu. Karena semua dua-duanya membutuhkan nutrisi, Iya. baik lahir maupun batin. Karena ya, kita sehat lahir, batin tidak sehat juga lebih parah. Iya. Sekarang juga sehat lahir batin, tapi tidak sehat lahir pun juga itu juga berbahaya. Iya. Jadi seimbang. Jadi, seimbang dua-duanya. Maka sedangkan yang namanya penyakit itu ya semuanya kita berbaik sangka tentu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Dan Allah di situ juga ada hadis menyampaikan innallaha lam yanzil da'an illa wa anjalalahu dawaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Iya. Dan obatnya ini sebagian orang ada yang mengetahui, sebagian orang tidak. Siapa yang mengetahui? Insya Allah dokter-dokter kita lah, canggih-canggih, hebat-hebat. Ya, selain daripada kita juga berusaha, banyak yang informasi jadi sugesti akan kadang-kadang akan aman. Ya alhamdulillah kan kita akan aman-aman saja. Amin. Kita berterima kasih. Mungkin juga upaya-upaya kita yang sudah kita Iya. lakukan. Iya. Mungkin seperti itu. Karena saya mengajak juga kepada Iya. para tokoh agama ya. Siap. Kepada para tokoh agama, baik itu muslim maupun juga yang tokoh agama yang agama sahabat. Mari kita sama-sama untuk mengajak saudara kita untuk selalu melaksanakan kegiatan ibadah dengan aktif dan sekaligus juga untuk mengikuti aturan-aturan negara ini. Dan mari kita sama-sama saling menjaga, saling mengingatkan dan juga untuk saling berusaha, berupaya ikhtiar untuk supaya kita secepatnya COVID-19 yang ada di negara kita ini cepat hilang. Paling tidak ya yang ada sekarang ini cepat menurun supaya kita juga bisa beraktivitas dengan tenang. Dan terakhir sekali tentunya pesan ini juga kepada semua pihak yang ada ini, mari kita sama-sama untuk melaksanakan doa-doa yang utamanya ya, doa-doa baik itu secara berkelompok, berjamaah maupun juga secara individu masing-masing, karena doa itu juga sangat penting untuk menenangkan jiwa kita. Nah, sekarang ini hanya pesan saja kepada pihak yang berkepentingan ini, janganlah isu COVID-19 ini menakut-nakuti masyarakat. Iya. Ya. Kalau takut kita harus. Takut itu supaya melahirkan kehati-hatian, kewaspadaan, disiplin. Ya, tapi kalau sudah jadi penakut, itu kan pengecut. Iya. Ya, akhirnya sudah tidak ada solusi lagi, di hatinya takut saja. Iya. Sesuatu yang kita takuti itu akan berani. Nah, kita juga bukan menantang, tapi mari kita sama untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita ini agar bersahabat. Saya sering kadang-kadang maaf ya, dengan istri, dengan anak-anak santri saya di rumah, saya bahas corona dibiasakan saja. Dibiasakan. Jadi saya bilang saya kena COVID ini. Kenapa? Saya ada batuk-batuk ini. Malah belum. COVID saya bilang ini. Cuma saya kan tidak periksa ke rumah sakit, saya bilang itu aja kan. Kenapa? Supaya mereka mendengar COVID itu tidak shock begitu. Nah, sekarang kalau dengan orang sedang sakit panas atau melalui penyakit kan, mungkin kita datang ke rumahnya, oh ini COVID, shock orang. Iya. 50% itu akan drop. Malah harus dihibur harusnya. Iya. Oh, ini tidak apa-apa, besok juga sembuh. Kalau dikatakan COVID karena sekarang sedang menghantui, drop juga. Yang tadinya juga mungkin belum tentu juga COVID akan terjadi COVID seperti itu. Bisa harap kepada semua pihak untuk kita ini untuk tetap saja untuk mempersahabatkan bahasa itu. Kalau virus setiap saat detik juga ada terus akan mana, di mana-mana pun juga. Ini tidak menjamin ini, tidak menjamin. Karena kita juga mungkin di rumah tidak pakai ini dengan keluarga. Dan virus bisa datang dari mana saja, seperti itu. Jadi makanya kita harus sama-sama ini bicara yang berdasarkan juga logika dan akal dan ilmu ilmiah ya. Mungkin seperti itu kata Nona ya, diantaranya. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Dan juga untuk good people yang sementara menyaksikan program Nokension Live juga pada kesempatan sore hari ini tepat di Hari Raya Idul Adha tahun 2021. Pada kesempatan ini, di situasi pandemik ini, merupakan satu ujian untuk semua bagi kita,
Bagaimana pertama kita mungkin semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Tuhan. Kemudian juga dengan melihat sesama. Kita diuji juga apakah kita bersedia berkorban dan berbagi untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga jangan sampai orang-orang di sekitar kita mengalami hal-hal yang tidak adil sementara kita dipenuhi dengan berkah. Untuk itu mari lihat di sekeliling kita siapa yang kita bisa bantu, mari kita membantunya. Karena Islam mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Betul. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi Pak Ustadz Iya. dan segenap umat muslim selamat merayakan Idul Adha tahun 2021. Terus kita memaknainya sebagai bentuk wujud pengorbanan kita bagi Tuhan dan juga bagi negara. Akhirnya saya Widona, kami undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.